Alaihi Wasallam ya. Ya. Adhofa ilaihi linshigoli qalbihi biha ya. Jadi Nabi tetap memikirkan umatnya ya. Walaupun Nabi udah dijamin Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap memikirkan umatnya. Kita pun sebagai orang tua, sebagai guru, kita pun juga harus memikirkan bagaimana anak kita ke depan, murid kita, bagaimana mereka ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan ya, meremehkan perbuatan-perbuatan dosa anak-anak kita. Saya sangat khawatir sekali ya. Anak sekarang ini kalau tidak dipondokan, dia akan terus main HP ya. Sedangkan yang namanya HP itu sulit terhindar dari gambar-gambar yang non asusila ya seperti itu. Wa qala Abdul Aziz bin Yahya wa Abu Ubaidah khafafna anka a'ba'un nubuwah wal qiyamu biha hatta la taskunu alaika. Kata ulama lain dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wawadona angka wisrok yaitu khafafna angka a'ba'un nubuwah. Kami ringankan beban-beban kenabian. Wal qiyamu biha dan dimudahkan untuk melaksanakan beban kenabian hatta la taskunu alaika sampai kamu tidak merasa terbebani. Jadi makanya para ulama dulu, guru-guru kiai para santri itu diajari untuk banyak-banyak baca alam nasroh. Setiap habis sholat dulu saya pernah diperintahkan untuk mengamalkan setiap habis sholat 5 waktu, para santri dianjurkan membaca alam nasroh laka sodrok sebanyak 3 kali setiap habis sholat. Dalam rangka itu tadi, dalam rangka untuk diringankan dalam menghadapi beban, dijauhkan dari segala bentuk dosa ya. Dan kita tidak menganggap remeh setiap perbuatan salah dan dosa ya. Maka banyak-banyak membaca alam nasroh laka sodrok ya. Wadona angka wizrok alladhi angkodulukhrok. Minta dilapangkan dadanya ya. Jadi sesulit apapun persoalan, kalau dadanya diberi kelapangan, insya Allah akan menjadi lapang ya. Wa qila kana fil ibtidai yaskulu alaihi wahyu. Dikatakan juga di awal mula turunnya wahyu, Nabi merasa berat mendapatkan mandat wahyu, berat sekali. Makanya beliau kan dalam Al-Muzammil dan Al-Mudassir kan menerima wahyu itu membuat beliau harus demam ya, harus dirawat oleh Siti Khadijah ya seperti itu. Hatta kada yurma nafsau min sahikil jabal ya. Nabi menerima wahyu, pertama kali menerima wahyu seperti dirinya itu apa? Yurma nafsau min sahikil jabal, seperti dilempar dari atas gunung, dari bebukitan gunung gitu kan. Berat sekali ya mendapat beban wahyu ya. Makanya Nabi dalam surat Al-Isra itu fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi waktu awal mula diturunkannya perintah sholat tahajud, itu Nabi mewajibkan terhadap dirinya dan para sahabat sholat tahajud selama 1 tahun. Nabi simulasi sholat tahajud selama 1 tahun tiap malam bersama para sahabat. Ternyata sahabat nggak ada yang kuat, pada sakit kakinya sahabat nggak ada, tapi Nabi masih kuat. Jadi tahajud itu dalam syariatnya wajib bagi Nabi dan sunnah bagi umatnya. Kenapa? Kalau kita diwajibkan, kita udah banyak dosa ya meninggalkan tahajud ya. Makanya Nabi bebannya banyak, makanya beliau diperkuat dengan tahajud ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ila anjahu Jibril wa arahu nafsahu wa uzila anhu makana yakhafu min taghayyuril aql. Malaikat Jibril sebagai seorang mentor memperkuat ya jiwa Nabi dalam menerima wahyu ya. Wa uzila anhu makana yakhafu min taghayyuril aql, dan menghilangkan segala sesuatu yang membuat Nabi takut dan bisa hilang akal. Jadi ternyata rasa takut, rasa cemas itu bisa saja menghilangkan akal, bisa gila ya. Kalau seandainya waktu itu Nabi tidak dihibur oleh malaikat Jibril ketika awal mula menerima wahyu, bisa-bisa Nabi akan gila gitu. Gila kenapa? Saking takutnya beliau menerima beban ya wahyu. Ya. Makanya di sini pentingnya seorang guru, ya, seorang murabi, ya. Ketika memberikan mandat kepada sang mad'u gitu kan, memberikan mandat-mandat yang berat, ya kita nggak boleh meninggalkan, ya. Harus mengawalnya gitu kan. Karena mungkin dianggap kita bisa lebih bijak ya, seperti itu. Wakila ya asomna ka an ihtimal wizr ya. Dikatakan yang dimaksud dengan alladzi anqadha dhahrak, Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada Nabi Muhammad ya, asomna an ihtimal wizr. Allah mengismah, menjaga ya. Ketika Nabi menerima beban dosa dan semacamnya, maka Allah akan menjaganya ya. Makanya Nabi Muhammad itu kalau kita baca dalam sirahnya dari beliau masih kecil terus sampai beliau
remaja, dewasa, dan menikah itu kita tidak melihat di situ apa dosa-dosa Nabi yang dilakukan ya. Walaupun beliau pernah hidup dan besar di lingkungan Quraisy ya, tapi beliau terpisah ketika anak-anak kecil yang lain bermain, ejek-ejekan, kata-kataan, saling meledek, Nabi tidak ikut campur. Yang lain asik main, Nabi memisahkan diri gitu kan. Nah, itu sudah terlihat dari kecil, Nabi dijaga ya, termaksum dari segala bentuk pergaulan-pergaulan yang dapat menyengsarakan ya. Ketika remaja pun beliau juga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan. Itu pertanda Allah mempersiapkan Muhammad ya menuju menerima wahyu seperti itu ya. Jadi memang sudah ada cikal bakalnya dari kecil ya. Maka Allah yang menjaga gitu kan. Wa hafidnaka qabla nubuwah fil arba'in ya anil adnas. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sebelum menerima mandat kenabian di umur 40 tahun minal adnas dari segala bentuk dosa. Jadi ternyata usia 40 tahun itu memang usia kematangan ya. Jadi usia orang itu diangkat derajatnya di usia 40 tahun. Ketika Nabi sebelum 40 tahun menerima wahyu yang sangat besar, Allah menjaga betul bagaimana Muhammad dewasa ini tidak terpengaruh dari segala bentuk adnas ya, segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa menodai ya, atau bisa mendatangkan dosa ya. Nah, kita memang kita memohon ya, kita memohon meminta rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dijaga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah sebagai sebaik-baiknya penjaga ya, pelindung kita ya. Wa fitnaka qabla nubuwati fil arba'in anil adnas. Hatta nazal alaikal wahyu wa anta mutahhirun minal adnas. Jadi, sehingga ketika Nabi menerima wahyu betul-betul jiwanya sudah bersih ya. Nah ini yang juga berkat daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Wa rafa'na laka dzikrok, dan telah kami angkat ya penyebutanmu ya. Jadi Nabi dilapangkan dadanya, dihilangkan beban-beban dosanya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala bentuk yang membebani dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa rafa'na laka dzikrok, ya, kami telah angkat ya penyebutanmu ya. Jadi Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wa rafa'na laka dzikrok ya. Baru yang itu dihakan Ibnu Abbas, qala yaqulu lahu la dzukirtu illa dzukirta ma'ya fil adzan ya. Ibnu Abbas mengatakan la dzukirtu illa dzukirta ma'i fil adzan. Saya tidak pernah mengingat Muhammad, tidak pernah menyebut nama Muhammad kecuali saya menyertakannya dalam setiap azan ya. Jadi nama Nabi ini sering banyak disebut dalam azan, dalam sholawat, dalam sholat ya. Sehari kita membaca sholawat itu minimal ya sesuai dengan sholat 5 waktu ya. Dalam bacaan tahiyat ya, sholawat Ibrahimiyah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul assalamualaikum ayuhan nabiyyu, assalamualaikum wa ala ibadillahi as-solihin ya. Dengan kita menyebut sholawat dalam sholat itu pertanda bahwa Nabi diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala dan disebut namanya dalam sholat kita ya. Wal iqamah wa tasyahud. Nama Nabi sering disebut dalam azan, dalam iqamah dan dalam kalimat tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyatul sholat ya. Wa yaumul jumu'ati alal manabir, dan setiap hari Jumat para khotib diwajibkan ya, dirukunkan untuk membaca sholawat ya ketika dalam mimbar ya di hari Jumat. Wa yaumul fitri, ketika sholat Idul Fitri. Wa yaumul adha, dan juga sholat Idul Adha. Dan di hari tasyrik ya, kita juga membaca Nabi Muhammad ya. Wa yaumul arafah, ketika di hari Arafah juga kita membaca sholawat. Wa indal jimar, juga ketika melempar jumroh. Dan di Safa dan Marwah, serta ketika khutbatun nikah. Jadi ketika khutbah nikah itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi masyariqil ardi wa magharibiha, di ujung barat dan ujung timur nama Nabi tidak pernah luput dari sebutan lisan daripada umatnya ya. Walau anna rajulan ya abadallah jalla sanahu wa saddaqa bil jannah wa nar wa kullu syai'in wa lam yashhad anna Muhammadar Rasulullah lam yantafi bi syai'in wa kana kafiron ya. Kata Imam Qurtubi, siapapun yang menyembah Allah dan meyakini adanya surga dan neraka dan segala sesuatunya,
tetapi dia tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka tidak bermanfaat dan dia menjadi kafir ya. Jadi kita mengimani semua yang ada milik Allah, tetapi tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, maka jatuh kafir ya. Makanya kenapa Yahudi itu menjadi kafir dan tersesat? Yahudi itu kan agamanya samawi. Kenapa dia menjadi kafir dan tersesat? Karena Yahudi itu mereka tidak meyakini Ahmad ataupun Muhammad sebagai akhir nabi, sebagai nabi penutup zaman. Sehingga mereka menjadi kafir dan batil ya. Itu yang menjadikan mereka, kenapa Yahudi itu jadi kafir ya. Karena mereka tidak meyakini Muhammad sebagai nabi seluruh umat. Bahkan mereka menjadikan Muhammad sebagai ancaman bagi mereka ya. Maka mereka jatuh kafir ya. Wakila a'laina dzikruka, kami mengangkat penyebutanmu ya. Pada karena fil kutubil munazzala al anbiya'i qablaka. Jadi salah satu ciri tanda Nabi ditinggikan derajatnya Allah SWT, sebelum Nabi lahir pun namanya sudah pernah disebut dalam kitab-kitab dulu para al-anbiya ya. Di kitab Zabur, di kitab Taurat, ya, di kitab-kitab lainnya pun nama Ahmad sering disebutkan. Bahkan Nabi Ibrahim pun juga pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ya, samaina kal muslimin ya. Kalimat Islam pun pernah disebutkan dalam Al-Qur'an sebelum adanya Nabi Muhammad, yaitu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Wa marnahum bil basyaratu bika la dinun illa wa dinuka yadharu alaihi ya. Tidak ada agama kecuali agama Muhammad muncul di para nabi sebelumnya ya. Jadi bahkan Nabi Adam pun sudah pernah melihat sosok Muhammad ya di arasnya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pertanda bahwa nabi itu sebagai nabi yang memiliki ketinggian derajat yang sangat tinggi ya. Wakila rofa'na dzikroka indal malaikati fis sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad, ditinggikan namanya itu di antara para malaikat-malaikat yang ada di langit. Wa fil ardi indal mukminin, dan di alam bumi di sekitaran orang-orang beriman ya. Wa tarfa'u fil akhirati dzikroka bima nu'tika minal maqam al mahmud. Bahkan di akhirat pun nama Nabi sudah diangkat derajatnya tinggi-tinggi ya. Di tempat yang mahmud ya. Makanya dianjurkan, disunahkan setiap kita habis mendengar azan, kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin nabil wasilata wal fadilah. Nah, kalau kita membaca doa setelah azan itu, insya Allah kata para ulama, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa setiap kita membaca doa habis azan, kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan telaga Al-Kautsar. Jadi biasakan setiap mendengar azan kita membaca doa setelah azan tadi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wa qaraimud darajat, dan Nabi juga akan dimuliakan derajatnya. Semakin kita meninggikan asma Nabi dalam sholawat, maka kita akan mendapatkan ketinggian ya, mengikuti beliau. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Ayat kelima keenam. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kenapa ini kalimat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 5 dan 6 ya? Inna ma'ad dayyiqah wasyiddati yusron. Sya'atun wa ginna. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bermakna inna ma'ad dayyiqah wasyiddah yusron. Sesungguhnya pada setiap kesempitan dan kesukaran ada kemudahan. Jadi kita yakini saja, apapun beban, kesulitan dan kesempitan yang menimpa kita, maka secara otomatis sudah menciptakan kemudahannya. Tidak mungkin Allah menciptakan kesulitan kecuali Allah menciptakan kemudahan. Tidak mungkin ada penyakit kecuali ada obat. Aisyatun wagina, Allah akan memberikan keleluasan dan kecukupan ya. Jadi sebelum orang dikasih kaya, dikasih cukup, disempitkan dulu dadanya ya. Summa qarraru faqala innamal usri yusra faqala qaumun hadza takrir ta'kidunil kalam. Kenapa diulang-ulang dua kali innamal usri yusra fa innamal usri yusra innamal usri yusra? Kata ulama, hadza takrir, pengulangan ini ta'kidunil kalam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara sungguh-sungguh ucapan Allah ini
bahwa setiap kesulitan ada kemudahan dan setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita serius mengucapkan sesuatu kalimat kepada mad'u kita, maka kita harus ucapkan 2 kali. Bang Rojak, saya ini serius ya. Saya ngomong nih ente akan saya kasih bla bla bla. Saya akan kasih bla bla bla. Kalau sudah 2 kali ngomong itu pertanda serius. Kalau Allah sudah mengucapkan setiap kesulitan ada kemudahan, Allah pun serius kepada kita. Jangan main-main gitu ya. Itu kira-kira kata para ulama. Kama yuqalu irmi ya. Arimi, ijal. Seperti orang memerintahkan lempar ataupun cepat gitu kan. Kalau kita minta orang suruh cepat ya kita mengulang-ulangnya, cepat lari seperti itu ya. Allah saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi ucapan yang berkali-kali itu pertanda takkid keseriusan. Jadi kata ulama inna min adatil arab idza dzukira isman mu'arrafan summa kariruhu fa huwa ya. Jadi kata ulama kebiasaan orang Arab itu ya kalau ada nama yang terkenal ya itu biasanya diulang-ulang ucapannya. Itu pertanda bahwa memang serius tidak main-main. Wa qala Ibnu Abbas yaqulu ta'ala ya khuliqtu usran wahidan wa khuliqtu yusraini wa la yaglibu usrun yusraini. Kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, khuliqtu usron, saya menciptakan satu kesulitan, usron wahidan. Wa khuliqtu yusraini. Aku telah menciptakan satu kesulitan dan pada waktu yang sama aku menciptakan 2 kemudahan. Wala yaglibu usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan bisa menang melawan 2 kemudahan. Jadi satu kesulitan itu Allah sudah menyiapkan 2 kemudahan. Jadi anggap saja kalau kita punya satu masalah, sebenarnya Allah sudah menyiapkan 2 solusi. Gitu. Ya. Jadi satu masalah itu berbanding dengan 2 solusi. Nah itu yang yang tidak kita sadari selama ini ya. Yang tidak saya sadari selama ini, kita merasa satu masalah itu tidak ada solusinya. Padahal udah otomatis kata Allah, satu masalah itu sudah ada 2 solusi. Cuman mungkin kita belum tahu solusinya ya seperti itu. Itu yang Allah katakan ya, Allah sudah berjanji ya. Saya tidak pernah menciptakan satu kesulitan kecuali saya menciptakan 2 kemudahan di waktu yang sama ya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, wajah fil hadis dari Nabi SAW fi hadis surah an-Nahl la yaglibu usrun yusraini rawahu Malik fil Muwatta. Imam Malik dalam kitab Muwatta mengatakan sabda Nabi la yaglibu usrun yusraini bahwa satu kesulitan tidak akan menang melawan 2 kemudahan. Wa qala Ibnu Mas'ud waladzi nafsi biadi law kana al-usr fi hajar la talabul yusr hatta yadkhulu alaihi. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya sifat kesulitan itu ada dalam sebuah batu yang kokoh, la tolabaul yusr, maka kemudahan akan menyusul ke dalamnya, hatta yadkhulu alaihi. Ya. Wala yaglibu usrun yusraini. Kalau seandainya satu kesukaran masuk ke dalam batu yang keras, maka 2 kemudahan akan masuk. Jadi dikejar ini di dalam batu dikeluarkan dari batu tersebut. Jadi saking mustahilnya itu kesulitan, tetapi bagi Allah sangat mudah untuk mengeluarkannya ya. Itu yang dimaksud dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Ayla yahzunuka ma ayyaruka bihi minal faqr. Fa inna ma dzalikal usru yusron ajilan. Hai Muhammad, jangan sedih kamu pernah hidup miskin, karena setelah miskin kamu akan kaya ya. Siapa yang tahu Muhammad yang tadinya miskin bersama Abu Thalib berdagang hidup qanaah tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kaya raya yaitu bernama Siti Khadijah. Siapa yang tahu keadaan kita saat ini mungkin hidup pas-pasan tapi Allah juga sedang menyiapkan ya segala sesuatu yang di luar dugaan. Aifid dunia ya. Allah akan menyegerakannya di dunia ya. Fa'anjazalahu ma wa'adahu. Allah menunaikan segala sesuatu yang dijanjikannya. Malam yamut hatta fata alail Hijaz wal Yaman. Nabi tidak akan dimatikan sebelum Hijaz yaitu Arab Saudi dan Yaman putuh ya. Wawasada tayadihi dan diluaskan di bawah kendali tangannya. Hatta kana yu'ti rajulu al-mi'ataini minal ibili.
ya, wa yahibu al-hibat as-sinniyah ya. Hatta kana yuti rajul al-mi'atai minal ibil ya. Jadi Nabi diberi kaya sampai-sampai Nabi dimudahkan memberikan 200 ekor unta ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang dimaksud dengan fa innamal usri yusra ya. Ai innamal usri fid dunya lil mu'minina yusran fil akhirah la mahalata. Bahkan segala bentuk kesulitan yang dialami seluruh umat yang beriman yusran fil akhirah, maka akan diberi kemudahan di akhirat. Jadi kalau selama ini jalan dakwah itu sulit, penuh dengan duri, dengan rintangan, kesulitan, itu hanyalah bumbu-bumbu dunia saja. Pada hakikatnya Allah sedang menyiapkan kebahagiaannya. Jadi bagi orang mukmin segala bentuk kesulitan di dunia itu, ya, sebenarnya adalah kemudahan mereka untuk masuk ke alam akhirat. Semakin banyak kesulitan, hambatan yang kita hadapi, itu pertanda Allah sedang memberikan kebahagiaan dan kemudahan di alam akhirat. Makanya dalam keterangan disebutkan orang yang paling kenyang di dunia sebenarnya dia adalah orang yang paling lapar di akhirat. Ya. Al-asbab di dunia al-ajwa fil akhirah. Orang yang paling terlalu kenyang di alam dunianya sebenarnya dia akan dikasih kelaparan di alam akhirat. Jadi makanya jangan kenyang-kenyang di dunianya ya. Secukupnya saja. Warubama istama yusrun dunia wa yusrul akhirah. Terkadang kata ulama, terkadang ya istama disatukan yusrul dunia wa yusrul akhirah. Terkadang disatukan kemudahan dunia dan kemudahan akhirat. Terkadang juga dipisahkan. Ada yang kebahagiaan dunia akhiratnya disatukan, ada juga yang dipisahkan. Ada orang dikasih susah mulu nggak pernah bahagia, tapi sekalinya mati dia bahagia di akhirat. Ada juga di dunia dikasih kebahagiaan, tapi di akhirat juga diberikan kebahagiaannya. Itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal usri huwa ikhraju ahlu Makkah, an-nabi min Makkah ya. Innamal usri yusra, ikhraju ahlu Makkah, an-nabi min Makkah. Yang dimaksud dengan yang terakhir, innamal usri. Semula Nabi mengalami kesulitan, kesukaran ketika para sahabatnya diusir dari kota Makkah dan lari ke Madinah. Yusron wa waduhulihi yaumu fathu Makkah ma'asrati ala rajulin ma'izin wa tarafin. Yang dimaksud dengan fainnamal usri, Nabi pernah dulu diusir dari kota Makkah bersama para sahabat. Yusron, Allah mudahkan kembali ke kota Makkah dengan futuh, membawa 10.000 laki-laki pejuang ya, dengan penuh wibawa dan kemuliaan ya. Di saat itu Nabi sangat prihatin sahabatnya tidak ada yang membawa harta ke Madinah karena mereka diusir, tapi kembali ke Makkah dalam kondisi kaya raya dan berwibawa. Itu yang maksud dengan fa inna ma'al usri yusra. Mungkin dulu dakwah ini hidupnya sederhana ya, kata para asatid, para murabi ya. Dulu mah hanya motor saja kendaraannya kalau mengisi taklim. Sekarang sudah ada mobil, sudah ada Zoom, sudah ada fasilitas teknologi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang dimaksud dengan fa innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta, jika kamu sudah kosong, faragh kosong. Ngapain kita habis kosong? Ya. Fansab. Ibnu Abbas mengatakan faida farokta fangsob ay faida farokta min sholatika fansob ay balik fitu'a wasilhu hajatuka. Kata Ibnu Abbas dan Qatadah, kalau kamu sudah selesai sholat, ay balik, banyak-banyaklah fitu'a, memperbanyak doa. Biasakan kalau habis sholat, baik yang sunnah maupun yang wajib, banyakin doa habis sholat. Wasalhu hajatuka, dan mintalah hajat kamu. Ya, jadi banyak-banyak minta hajat itu setiap habis sholat. Ya. Jadi jangan sampai minta hajatnya ke manusia. Kalau kita minta ke orang sih kecewa, pasti ada diterima dan ditolak. Kalau minta sama Allah, udah pasti dikabulkan, cepat ataupun lambat ya. Wa qala Ibnu Mas'ud, faida farokta ay faida farokta minal faraid fansob fi qiyamil lail. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu sudah selesai melaksanakan fardu sholat, maka fangsob, maka sisihkanlah waktu untuk bisa bangun malam. Ya. Itu yang dimaksudkan faida farokta fangsob ya. Jadi seorang dai, seorang mujahid itu dia tidak pernah istirahat hidupnya.
Habis dia misalkan sholat fardu, dia pasti sholat sunnah. Sudah bayar zakat fardu, dia pasti juga bayar sedekah infak. Sudah melaksanakan haji, pasti dia berumroh. Itu maksudnya ya. Perbanyak amalan sukarela ya, ataupun sunah-sunahnya. Faida farokta pangsob. Faida farokta minta beli risalah. Kita sudah menyampaikan risalah, pangsob. Istagfir bika wal mu'minin wal mu'minat. Seorang guru, seorang dai, seorang ustadz, seorang dosen, seorang penceramah, kalau habis berceramah, biasakan membaca kifaratul majlis setelahnya. Siapa yang tahu kan ucapan kita mungkin bisa melukai hati orang lain itu kan? Itu yang maksud dengan kata ulama, faida farokta pangsob. Kalau kamu sudah mencapai risalah ataupun pesan agama, pangsob, maka banyak beristighfar buat diri kamu dan orang mukmin dan mukminat. Makanya khotib itu kalau habis berkhutbah biasanya membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wa qala al-Hasan wa Qatada idza faraqta min jihadi aduwika fansob li ibadati rabbika. Kata Imam Hasan dan Qatada, idza faraqta min jihadi aduwika. Nah, ini bagi seorang patriot, bagi seorang mujahid di Palestina. Kalau kamu sudah berjihad melawan musuh kamu, fansob li ibadati rabbika, maka beribadalah kepada Tuhanmu. Yang namanya orang sedang berperang, itu biasanya dalam kondisi genting, sholatnya biasanya ya tidak normal ya. Tetapi kalau sudah normal ya, sudah leluasa, maka banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya apa? Dimaksimalin ibadahnya ya. Wa idza faragta fansob wa idza. Seperti kita habis pensiun dari pekerjaan, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bertakarrub. Wan mujahid faida farokta min dunyaka fansofi solatika. Faida farokta min dunyaka, kalau kita sudah tidak sibuk lagi ngurusin dunia, bisnis sudah tidak kita urusin, sudah kita kasih ke anak kita, ke menantu kita, sudah tidak lagi ngurusin urusan dunia, maka fansof fi solatika, maka kita harus khusyuk, harus fokus dengan urusan sholat. Nah, jadi seorang bisnismen yang mulia itu ya seperti itu. Jadi bisnisnya tidak mengganggu sholat ya. Jadi dia kalau sudah selesai dengan urusan dunia, maka dia melaksanakan sholat. Fokus memperbanyak sholat ya. Sholat faraid maupun sholat nawafil ya. Wa qala al-Junaidi idza faragta min amril khalqi fastaid bi ibadatil haq. Ya. Kalau kita udah ngurusin orang banyak, maka kita harus istirahat untuk beribadah kepada Sang Pencipta ya. Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang kita ngurusin orang, malamnya kita fokus sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Idza faragta minal jihad fajidi fi rujul baladika. Sudah selesai berjihad, kita pulang ke kampung halaman. As-safaru qit'atu minal adab yamnau ahadukum naumahu wa ta'amahu wa sarabahu fa idza qada ahadukum nuhmatahu falyajal arruju ila alihi. Ya. As-safaru qit'atu minal adab. Banyak-banyak safar itu separuhnya siksa. Jangan dikira healing itu tidak menyiksa. Healing itu menyiksa sebenarnya, Mbak ya. Healing ke luar negeri, ke Eropa, kemana saja, termasuk haji dan umroh di perjalanan itu separuh siksa kata Nabi. Kenapa siksa? Yamnau ahadukum naumau wa ta'amahu wa sarabahu. Orang kalau banyak berpergian, dia akan berkurang nikmat tidur, berkurang nikmat makanannya, dan juga berkurang nikmat minum. Kecuali sudah terbiasa ya. Dulu awal-awal naik pesawat mungkin kita aneh, makan pesawat tuh kayak begini gitu kan. Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa menjadi nikmat lagi. Faidza qada ahadukum nuhmatahu, nahmatahu, kalau kita sudah selesai tujuan kita, falyajal arruju ila ahli, maka buru-buru pulang. Makanya banyak para PNS ya yang karir-karir di luar negeri ataupun di luar kota, tujuannya sudah selesai tidak buru-buru pulang, terkecantol nanti ya di kampung orang, nggak pulang-pulang ternyata dia punya. Nah, itu tergantung nasib ya. Makanya buru-buru harus pulang supaya tidak tersangkut ya, tidak nyasar. Bisa aja. Ustadz kecantol loh. Salah ya. Yang terakhir yaitu ya, bahwa diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya,
Dakhala Abu Bakar fi baiti Rasulullah SAW ala Aisyah radhiyallahu anha wa indah jariyatani min jawaril ansor tugniyani. Faqala Abu Bakrin Abi Mazmuri syaiton fi baiti Rasulillah. Faqala da'huma ya Abu Bakrin. Bainau yaumu idin ya. Jadi di zaman Nabi itu ada dua perempuan jariyah ya. Dua perempuan gadis di rumah Nabi sedang bermain dengan Aisyah. Bermain musik ya. Nyanyi-nyanyi lah, nyanyi Arab ya. Kata Abu Bakar, Abi Mazmuri syaiton fi baiti Rasulillah. Apakah ada orang yang sedang melantunkan lagu setan di rumah Rasulullah? Kata Nabi, huma, biarkan saja Abu Bakar. Bainau yaumu idun, karena mereka sedang merayakan hari Id. Jadi di hari Id itu tidak dilarang kita nyanyi-nyanyi yang islami di rumah berbahagia gitu. Karena hari itu hari untuk berbahagia ya. Jadi itu sebagai penutupnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya.